Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian Sabtu Sunyi. Pada hari ini kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk.
Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga, ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati,
dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu, hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik bumi baik di surga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampiri, jangan jalan terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kasih setiamu tidak pernah luntur, kasih setiamu senantiasa menjagai harapan kami. Oleh karena itu, bersama-sama pada saat ini kami boleh menghayati akan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan kami. Di Sabtu sunyi ini ya Tuhan, sungguh kami menanti-nantikan kekuatan yang dari Tuhan. Di Sabtu sunyi ini, bersama-sama kami menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan Allah saja. Bersama kami pada saat ini akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi pula dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai ayat yang ke-66. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu,
mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Pengharapan di Tengah Duka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara mengalami sebuah peristiwa yang begitu menggoncangkan sehingga hidup ini tampak tanpa makna dan kita kehilangan tujuan hidup? Mungkin ada di antara kita yang belum lama ini mengalami hal tersebut yang dikarenakan pandemi yang mungkin menimpa kita akhir-akhir ini, atau keluarga kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Perasaan sedih, khawatir, kecewa, dan frustasi seringkali terasa begitu membingungkan, sehingga tak sedikit dari kita yang kemudian justru melakukan hal-hal yang menghancurkan kehidupan sendiri ataupun kehidupan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak sendirian. Orang-orang terdekat dengan Tuhan Yesus pun pada waktu itu mengalami perasaan yang demikian. Selama kurang lebih 3 tahun mereka hidup dengan penuh harap dan kagum pada sosok yang bersahaja dalam diri Yesus. Namun hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, harapan mereka luluh lantak. Hati mereka hancur saat melihat sosok Yesus tak bernyawa
di kayu salib. Orang yang biasanya berbondong-bondong mengikuti Yesus, kini satu persatu meninggalkan Dia. Bahkan para muridnya pun hanya menatap dari kejauhan. Tinggallah beberapa sosok yang terlibat dalam narasi pasca kematian Yesus. Yang pertama adalah Yusuf. Tidak banyak yang dapat kita ketahui tentang Yusuf selain tertulis bahwa ia adalah orang Arimatea yang kaya. Ia adalah seorang anggota imam besar yang baik dan benar, serta menantikan kerajaan Allah. Dan ia telah menjadi murid Yesus secara diam-diam. Yusuf menemui Pilatus untuk meminta jasad Yesus agar dapat segera dimakamkan sebagaimana adat Yahudi sebelum dimulainya hari Sabat. Ia memperlakukan jasad Yesus dengan perhatian yang khusus. Mengapani Yesus dengan kain lenan yang putih bersih sebagai simbol kesucian moral dan ketidakberdosaan. Lalu dimakamkan Yesus di sebuah kubur yang baru digali. Setelah selesai, maka pergilah Yusuf. Sosok yang kedua adalah Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus. Mereka rupanya tidak beranjak dari sisi Yesus sejak disalibkan. Jikalau Yusuf pergi setelah memakamkan Yesus, kedua Maria ini ternyata memilih untuk duduk di depan kubur itu. Tidak disebutkan alasan mereka memilih untuk tetap tinggal di depan kubur pada saat murid-murid yang lain sudah pergi selain untuk meratapi kematian Yesus. Namun yang menarik saudara-saudara, justru kedua perempuan yang tinggal inilah yang nantinya akan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Dan sosok yang ketiga adalah kelompok imam-imam kepala. Orang-orang Farisi yang rupanya sangat memperhatikan perkataan Yesus semasa hidup. Karena kekhawatiran mereka bahwa jasad Yesus akan dicuri demi membuktikan nubuatan kebangkitan Yesus. Mereka meminta agar kubur Yesus disegel, kubur Yesus dijaga. Nah, ketiga sosok inilah sangat menarik apabila kita sandingkan tentang bagaimana reaksi mereka terhadap kematian Yesus. Yusuf dari Arimatea menunjukkan cintanya kepada Yesus dengan memperlakukan jasad Yesus sebaik-baiknya. Namun setelah selesai memakamkan, ia kemudian pergi melanjutkan kehidupan. Kedua Maria memilih untuk menunjukkan cinta mereka dengan tetap tinggal dan meratap. Sedangkan para pemuka agama Yahudi tentu saja tidak menunjukkan cinta, namun kekhawatiran. Ketidaksukaan mereka kepada Yesus terus berlanjut, bahkan sampai Yesus sudah dikuburkan. Pada hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
kita memasuki Sabtu Sunyi. Perayaan transisi kematian menuju kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kematian Yesus bukanlah titik akhir dalam karya penyelamatan Allah. Akan tetapi para pengikut Yesus tidak mengetahui bahwa Ia akan bangkit. Kematian Yesus di mata para pengikutnya adalah sebuah kematian yang tragis, di mana kerinduan, harapan mereka akan Yesus hancur berkeping-keping. Semangat dan gelora yang sebelumnya mereka rasakan selama Yesus masih bersama dengan mereka, kini tidak lagi dirasakan. Boleh dikatakan bahwa mereka kehilangan segalanya. Serupa dengan rasa kehilangan yang dirasakan para pengikut Yesus, Ayub pun pernah mengalami hal yang sama. Di dalam bacaan tadi, kita menyaksikan betapa Ayub berada dalam situasi tidak berpengharapan. Ayub membandingkan kehidupannya dengan pohon yang bila ditebang masih dapat bertumbuh tunasnya. Sedangkan dirinya sebagai manusia tidak dapat berbuat apa-apa di dalam menghadapi kebinasaan. Sedemikian terpuruknya Ayub hingga ia meminta agar dirinya disembunyikan di dalam dunia orang mati agar terhindar dari murka Allah. Apa yang dirasakan Ayub dan juga pengikut Yesus pasca kematiannya juga sangat mungkin kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini. Seperti para murid, kita pun sering mengalami peristiwa-peristiwa traumatis yang menggoncangkan kehidupan, bahkan iman kita. Perasaan putus asa, kecewa, sedih, dan trauma adalah hal yang wajar kita rasakan sebagai manusia. Nah, di dalam menghayati Sabtu Sunyi kali ini, saudara-saudara, marilah kita datang kepada Allah dengan hati yang terbuka. Kita membuka diri akan keterbatasan dan kekurangan kita sebagai manusia yang memiliki luka, dapat merasakan lelah dan kerap berada di ambang batas. Namun di tengah keterbatasan itu semua, kita pun mengamini pengharapan akan karya Allah yang terus berjalan, bahkan di balik penderitaan terberat sekalipun. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bersama mari kita naikkan doa syafaat kita. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu.
dengarkanlah seruan kami. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gerejamu di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Adi Widiatmo dan para pengerja di Gereja Kristen Jawa Temanggung ini. Kami berdoa untuk para penatua, aktivis, dan simpatisan. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini, terlebih negara kami Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Bumi kami sedang menjerit. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dengarkanlah seruan kami, karena kami berdoa di dalam nama Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar.
Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Ia terus berkarya walau dalam situasi kehidupan yang berat. Jalanilah hidup dengan teguh dan setialah melakukan panggilannya. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan